Bab 7. Sudah 2 minggu semenjak Murti melahirkan, Mak Dami belum sekalipun pulang ke rumah. Dia yang mengurus semua keperluan Murti dan bayinya. Wanita yang rambutnya mulai memutih itu bersisi kukuh akan merawat cucu pertamanya dari Murti. Meskipun sudah ada seorang pembantu yang bekerja di rumah Murti. Untuk sementara ibu mau tinggal di sini dulu, Sur, ucap Bu Dami ketika Surti berkunjung sekaligus menengok keponakannya. Iya Bu, tapi jangan lama-lama ya, Bapak udah kangen, canda Surti sambil tersenyum. Halah, Bapak sama Ibu itu wes gak ada kangen-kangenan, wes kenyang kami itu, kelakar Mbak Dami. Wanita paruh baya itu memaksakan senyuman, mencoba menyembunyikan kerinduan pada pemilik separuh hati dan jiwanya. Sudah 14 hari dia meninggalkan suaminya, cukup lama untuk mereka yang terbiasa bersama. Mungkin jika suaminya tidak menderita stroke, pasti akan ikut menemaninya di sini. Sebenarnya Mak Dami juga sangat berat meninggalkan Pak Di dalam keadaan kurang sehat. Namun ini adalah anak pertama Murti. Dia ingin merawatnya seperti saat merawat Wahid dulu. Terlebih lagi Murti melahirkan secara sesar. Tak tega rasanya kalau Mak Dami membiarkannya sendirian. Kasih ibu memang tak akan pernah hilang hingga maut menjemput. Bu, Surti pulang dulu. Ingat ya Bu, sesekali tengoklah Bapak, dia suka kangen. Lagi Surti menggoda ibunya. Iya sudah sana, cengengesan saja sama orang tua, sahut Mak Dami pura-pura merajuk. Aku pulang dulu ya Mur, pamit Surti pada adiknya. Rumah dalam keadaan sepi. Ketika mereka sampai dengan perlahan Surti merebahkan Wahid di ranjang. Dia sangat berhati-hati agar bocah itu tidak terbangun. Wati mana ya? Gumam Surti sambil menyusuri seluruh bagian rumah. Surti belum bisa mengatakan sikap Wati pada ibunya. Waktunya belum tepat karena Mak Dami masih di rumah Murti. Sementara dia butuh seseorang yang membantunya merawat bapaknya. Namun ia dan Tejo mulai menjaga jarak dengan Wati, dan itu semakin membuat Wati kesal dan sangat membencinya. Wati, seru Surti. Namun tetap tak ada jawaban. Hatinya diliputi kecemasan, khawatir kalau Wati berbuat sesuatu. Sementara Tejo seperti biasanya, lelaki itu setiap kali sampai di rumah akan langsung menuju ke kandang. Apalagi sekarang sudah waktunya memberi makan dan minum. Mas, lihat Wati enggak? Seru Surti di ambang pintu belakang. Enggak dik, emang belum ketemu? Tejo balik bertanya. Belum, jawab Surti. Wanita yang memiliki tahi lalat di kening itu pun kembali masuk ke rumah. Surti melanjutkan langkahnya menuju kamar bapaknya. Wanita yang sedang mengandung anak kedua itu berjinjit saat melewati ranjang. Dia menengok pada Wahid yang sedang tidur, memastikan kalau bocah itu masih terlelap. Perlahan Surti membuka pintu kamar Pak Di. Dahinya mengernyit melihat Wati yang tertidur sambil duduk di bawah tempat tidur. Surti memandangi Wati yang terlelap, wajahnya cukup manis, tapi sayang saat ini dia sedang tersesat, mencintai orang yang salah. Wati, bangun. Pelan Surti mengguncang pundak sepupunya itu. Merasa ada yang mengguncang, Wati pun terbangun. Gadis itu mengerjap lalu menggerakkan tangannya, kemudian menguap. Mbak Surti udah datang, dah lama tah Mbak? Wati masih kelihatan mengantuk, terbukti dia masih saja menguap. Barusan kok Wat, ngapain kamu tidur di sini? Lagi Surti bertanya. Wanita itu masih merasa heran kenapa sepupunya bisa tidur dengan posisi seperti itu. Tadi Pak De marah-marah, dia mencarimu. Saat kukatakan kalau lagi ke rumah Mbak Murti, Pak De malah menangis, terang Wati. Gadis itu sudah berdiri bersiap untuk meninggalkan kamar Pak De. Sementara Surti menghela napas sambil menatap bapaknya, tiba-tiba matanya memanas dan dadanya terasa sangat sesak. Terima kasih ya Wat, ucapnya tulus pada sepupunya itu. Surti bisa mengerti, bapaknya sedang marah dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Sama-sama Mbak, sahut Wati yang sudah ada di ambang pintu.
Melihat ibunya melamun, Murti mendekati, sepertinya wanita yang telah melahirkannya itu sedang dirundung gundah. "Ibu," Murti memanggil pelan, namun justru mengagetkan Mak Dami. Apa Mur? Ngagetin aja," gerutu Mak Dami yang masih terlihat kaget. "Lagi mikiran apa? Ngelamun aja dari tadi, kangen bapak ya?" Canda Murti. "Iya, ibu kepikiran bapakmu. Pasti dia juga pengen kesini, pengen gendong anakmu," sahut Mak Dami dengan suara parau. "Nanti kalau sudah selapanan, Dede akan ikut nganterin ibu pulang. Jadi sekarang ibu gak usah sedih lagi ya," hibur Murti sambil merangkul pundak ibunya. Setelah kejadian malam itu, Tejo mulai menjaga jarak dengan Wati. Lelaki itu selalu berusaha menghindar, walaupun tetap saja sering berpapasan. Seperti pagi ini, ketika Tejo hendak ke kandang, dia melihat Wati sedang berada di dapur. Suami Surti itu memilih untuk berbalik badan, namun sayang dia terlambat. Wati melihatnya dan berseru memanggilnya. Tejo menghentikan langkahnya, dia menghela napas untuk mengurangi rasa canggung karena kejadian malam itu. Walau sebenarnya dia tak melakukan apa-apa, namun malam itu dia seolah menikmati kedekatan yang diciptakan Wati. "Mas," Wati memanggilnya lagi sambil berjalan mendekat. Tejo menoleh, lelaki itu membuang napas dengan kasar, matanya lurus menatap manik Wati. Dia bertekad akan mengatakan yang sejujurnya pada Wati. "Kamu jangan dekati aku lagi, tapi aku suka kamu Mas, aku cinta sama kamu." Wati memotong ucapan Tejo. "Semua itu tak benar Wat, aku ini suami mbakmu," sahut Tejo dengan tegas. "Semua tergantung pada kita Mas, kalau mau kita bisa menjalaninya," tentang Wati. "Kamu sudah sinting?" geram Tejo, matanya tajam menatap Wati. Dia tak menyangka gadis yang biasanya terlihat manis itu sekarang menjadi amat berani. Wati mengangkat dagunya dengan tatapan menantang, dia berujar, "Apapun akan kulakukan untuk mendapatkanmu Mas." Tejo mundur, lelaki itu menggelengkan kepalanya tak percaya. "Dan aku tak akan membiarkannya, ingat itu," sanggah Tejo sambil berlalu. Wati tak bergeming, matanya nyalang menatap punggung Tejo. "Aku akan mendapatkanmu Mas, pasti." Setelah itu dia pun memilih berlalu dari tempatnya berdiri. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang memperhatikan mereka, menatap penuh ketidaksukaan pada keduanya karena mengira mereka punya hubungan. Surti yang baru datang dari posyandu langsung ke kamar. Setelah mendudukkan Wahid di ranjang, dia pun berbaring. Kemudian memejamkan mata untuk meredakan pusing yang dirasakannya sedari tadi. Kehamilannya kali ini sering membuatnya kelelahan, sangat jauh berbeda ketika dia mengandung Wahid dulu. Di sawah, Tejo tidak bisa fokus bekerja. Dia sangat khawatir dengan ancaman Wati. Baru kali ini dia dihadapkan dengan masalah yang terasa pelik. Dicintai seseorang, padahal sudah jelas kalau dia sudah berumah tangga. Mungkin buat sebagian lelaki akan merasa bangga, tapi tidak dengan Tejo. Lelaki berhidung mancung itu menjunjung tinggi kesetiaan. Jika begini, dia ingin segera pergi dari rumah itu. Jujur, lelaki itu takut hilap, namun rasanya cukup sulit terwujud melihat kondisi bapak mertuanya yang belum juga membaik. Apalagi sekarang istrinya tengah mengandung. Kata orang dulu tak baik jika hendak melakukan pindahan. Surti pastinya juga menolak karena ibunya Wahid itu sangat mencintai kedua orang tuanya. Akan sulit mengajaknya untuk pisah dengan mereka untuk saat ini. Pak Di menolak didekati Wati. Dia juga menampik makanan yang hendak disuapkan Wati padanya. Sikap Pak Di itu semakin menyulut amarah Wati. Dia yang masih terbawa emosi karena cintanya ditolak mentah-mentah oleh Tejo pun meluapkan kekesalannya. Gigi gadis itu menggeretak karena menahan emosi. Diletakkannya piring di meja dengan keras lalu bergegas pergi keluar. "Mbak!" Wati berteriak memanggil Surti. Surti tersentak. Dia yang tadi terlelap langsung membuka mata mendengar teriakan Wati. Surti masih memulihkan kesadaran saat Wati membuka pintu kamarnya dengan keras. "Pak De gak mau makan, Mbak," serunya sambil berjalan mendekati Surti. Kemudian dia berdiri di pinggir ranjang sambil menatap nyalang ke Surti.
Apa yang akan terjadi, Mak? Sepertinya Wati stres karena cintanya ditolak. Serem.